Nunggak di es pinjam akan bermasalah karena es pinjam sudah bertekad akan melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang melakukan gagal bayar atau menunggak dan belum melunasi cicilan atau angsuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat. Kita bisa bersua lewat channel YouTube ini, saling menguatkan tentunya lewat kanal YouTube ini, video-video yang edukatif buat kalian semua. Kali ini akan Abah bahas es pinjam, si oren, Shopee. Hati-hati dan waspada di bulan Juli yang nunggak si oren, Shopee atau es pinjam. Hati-hati. Ini hukum yang akan mereka proses yang akan mereka tempuh untuk kalian. Silakan simak videonya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan video yang Abah selalu sajikan buat menguatkan kalian. Nah, sebelumnya bantu support dari kalian semua buat Abah, biar makin kuat, biar makin semangat. Banyak pencerahan-pencerahan yang Abah berikan dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atau video terbaru yang Abah upload. Jadi kalau kalian tekan tombol merah lonceng setelah subscribe, nanti video-video Abah yang terbaru akan muncul di handphone kalian, langsung pemberitahuannya. Ting! Nah, bantu juga ya kalian dengan cara di-share video-video edukatif ini ke media-media kalian. Nah, kalian yang mau join di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran, silakan. Yang punya Facebook, untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang mau join di grup PMP, silakan bisa ngobrol dengan Abah di grup tersebut dengan para mentor yang Abah sediakan dan dengan teman-teman lainnya juga. Silakan join dan gabung. Syaratnya harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Hubungi nomor admin Abah ini. Ini nomor admin ya, bukan nomor konsultasi atau sharing. Yang sudah masuk, yang sudah gabung dan join di grup ya, nanti boleh berkesempatan memiliki ini stiker dilarang masuk. Ya, untuk mencegah debt collector nagih seenaknya. Mereka setelah melihat stiker ini ada di rumah kalian, wajib meminta izin dulu ke kalian sebelum masuk. Kalau mereka menerobos masuk gimana, Pak? Rekam video kan, jangan takut. Simpan sebagai alat bukti, jangan diviralkan. Untuk kemudian Anda bisa melaporkan dengan dugaan ya masuk tanpa izin dan melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 bisa dipenjara mereka. Mempunyai stiker seperti ini, hubungi admin Abah. Nanti akan diberitahukan bagaimana cara memilikinya. Sekarang simak ya. Terkait es pinjam ini akan menempuh proses hukum. Simak baik-baik, jangan skip. Nunggak di es pinjam akan bermasalah karena es pinjam sudah bertekad akan melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang melakukan gagal bayar atau menunggak dan belum melunasi cicilan atau angsuran yang sudah disepakati bersama saat pencairan. Nah, ini harus Abah bacakan biar kalian juga paham ya. Sebelumnya ada kopi nih, biar nggak oleng ya. Bismillah. Alhamdulillah. Segar sekali. Bacakan dulu ya. Assalamualaikum Pak Haji, mau saya tanya, saya sudah nunggak 3 bulan tapi teror terus-menerus, mau bayar tapi belum ada uang. Kita lihat ya, teror apa yang dimaksud. Ini dari 0811 8132 4093. Telah diberikan kewenangan penuh oleh pihak manajemen kepada tim kolektor lapangan untuk melakukan penanganan langsung terhadap nasabah yang mengalami tunggakan hingga bulan ketiga. Apabila belum ada penyelesaian atas tunggakan es pinjam, maka Anda akan dapat masuk dalam daftar Pusdapil dan OJK sebagai nasabah dengan kewajiban yang belum diselesaikan yang bisa mempengaruhi pengajuan keuangan Anda ke depan. Mohon diselesaikan pembayaran hari ini sebelum pukul 21. Jika belum ada tanggapan, perusahaan akan melanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan pihak lingkungan setempat. Abaikan pesan ini, jika sudah melakukan pembayaran, silakan cek aplikasi untuk mengetahui sisa tagihan. Terima kasih. Jadi ini mengatasnamakan penagih yang ini, yang dari nomor telepon atau nomor WA itu, dari pihak es pinjam, ya,
Nah, Anda dapat pesan seperti ini. Harus bijak. Anda harus bijak. Ya, Abah sampaikan ya, harus bijak. Ingat, mereka bekerja sebagai penagih. Tugasnya mereminder kalian. Mengingatkan kalian bahwa ini sudah lewat jatuh tempo dan ini harus dibayar. Dan kalau kita lihat, tidak ada satupun kalimat atau kata-kata yang terkesan arogan, ataupun kasar, caci maki dan sebagainya. Tidak ada. Menerima pesan seperti ini, Anda harus legowo. Anda itu sekarang itu posisinya nunggak. Anda saat ini dikejar oleh mereka terus-menerus. Ya, jadi jangan bilang bahwa ini diteror. Hilangkan. Ya, hilangkan bahasa teror. Kalau memang menagih hanya seperti ini. Menagih yang Abah pikir saya sama ya. Mungkin pikiran teman-teman juga ini ya sama aja. Dia juga mungkin mengindahkan kaidah-kaidah hukum dan norma-norma ya. Masih biasa sih. Normal kalimat yang disampaikan. Tidak ada yang kasar. Hanya dibumbui bahwa mereka akan melakukan proses hukum bila mana belum juga menyelesaikan dan akan berkoordinasi dengan lingkungannya. Ya, berkoordinasi dengan lingkungan mungkin ketika mereka akan nagih akan kulonuan dulu ke Pak RT atau misalnya ini biar tidak terjadi keributan atau gimana, saya mohon izin untuk menagih warga-warga Pak RT dan sebagainya. Itu adalah wajar kok seperti itu ya. Dan kalaupun Anda mau diproses secara hukum juga wajar. Kalau mereka menyampaikan seperti itu, buat Anda tuh pengen segera bayar ya. Itu intinya. Tinggal kalian aja ya menyikapinya, jangan terlalu panik. Benar gitu Pak, akan diproses hukum. Bukan benar atau tidak. Dari pikiran kalian dulu diluruskan. Kalian saat ini sudah nunggak. Pasti akan menerima pesan-pesan yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan, ataupun membuat hati dak-dikduk ya, cemas, ya, sampai nggak bisa istirahat dan sebagainya. Sudahi. Rasa takut, rasa khawatirmu. Ini resiko yang harus kalian ambil. Tinggal kita berdamai dengan keadaan dulu. Berdamai dengan situasi dulu. Apa yang sudah kita ambil, sekarang ini resikonya. Kita tidak bisa bayar, tidak sanggup bayar, karena sudah mentok sana-sini, kita sudah mencari utangan sana-sini untuk menutup dengan gaya-gaya ya orang-orang kita ya, kalau misalnya nunggak, belum terbayarkan, uangnya kepake, Anda ngambil lagi utangan. Untuk nutup yang ini udah mulai lagi, bengkak lagi, lubangnya gede lagi, Anda ngambil lagi utangan yang baru, akhirnya sampai membengkak tidak bisa, atau bahkan Anda meminta bantuan joki dan sebagainya, Anda juga nyerah. Nah, setelah berbagai macam upaya kalian lakukan, ternyata tidak sanggup dan tidak mampu untuk menyelesaikan, ini yang terjadi. Jadi berdamai dulu dengan kondisi dan situasi saat ini. Situasinya Anda ditagih, situasinya Anda ditekan terus-menerus dengan kiriman WA yang mungkin ketika Anda nunggak seperti ini, ada WA apapun, Anda curiga, ini dari debt collector. Ini pesan masih normal, ini pesan masih biasa saja. Anda dikirimi pesan seperti ini, sudah dimaklumi teman-teman, itu maklumi saja. Mereka juga ditekan oleh bosnya. Sekarang giliran Anda ditekan oleh mereka, jadi saling menekan ya. Udah maklumi, itu aja prosedurnya. Mereka dibebankan tagih, diberikan beban ya, tugas untuk menagih kalian. Beban tagih mereka untuk Anda agar segera bayar. Anda nggak sanggup bayar, pasti ditekan oleh mereka karena si pihak dari debt collector juga nekan debt collectornya, otomatis mereka akan nekan Anda. Udah itu maklumi. Ya, tinggal kita hanya pikirannya waras. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Apalagi menempuh jalan sampai minta dibantu oleh joki hapus data, gagal bayar dan sebagainya. Nggak ada itu. Itu namanya joki hapus data, itu bohong. Bohong. Berseliweran banyak sekali di TikTok, di Instagram, bohong. Mereka itu hanya ingin menjerumuskan kalian. Hanya mau ngambil ya keuntungan dari kalian. Nunggak kalian akan dijadikan cuan bagi mereka. Mereka akan berupaya menggasak sisa limit di setiap aplikasi yang ada. Mereka akan lihat apakah masih ada limit, hajar habis oleh mereka. Kalau aplikasinya belum di-download, dipasang di HP Anda. Habislah Anda. Habislah. Sehabis-habisnya. Makanya jangan berdekatan dengan circle-circle seperti itu, ataupun komunitas gagal bayar. Gagal bayar nasional, komunitas, kita sikat aplikasi yang belum ada di handphone kalian. Kita sikat limit-limit yang ada, kita gagal bayar. Masalah Anda itu masalah yang akan terjadi buat Anda ke depannya. Jadi bukan menunggak karena keadaan, tapi ini menunggak karena gaya hidup ataupun karena memang disengaja.
Disengaja ngambil, cair, yuk gagal bayar bareng-bareng, yuk kita saling menguatkan, gagal bayar aja udah diambil. Salah. Keliru ya, bukan konsep yang benar itu. Gagal bayar bukan karena keadaan. Yuk, kita tutup video ini. Ya, mudah-mudahan kalian semua diberikan keluasan hati, kesabaran, menerima berbagai macam pesan-pesan yang disampaikan oleh para debt collector. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ini sudah terjadi dan Anda harus hadapi. Hadapilah, maka Anda akan merasa bahwa Anda bisa mengatasi semua ini. Tidak ada badai yang tidak akan berhenti. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semuanya pasti ada jalan keluar yang terbaik buat kalian semua. Semoga menguatkan untuk kalian semua video yang Abah sajikan ini, dan mohon bantu feedback dari kalian semua untuk membuat Abah tambah semangat. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video. Seperti biasa, Abah akan kasih kesimpulan. Dan setelah itu ditutup dengan doa. Anda tadi melihat pesan yang disampaikan, yang mengaku dari aplikasi S-Pinjam, normal, masih wajar. Tidak ada caci maki, tidak ada kekerasan verbal. Hanya menyampaikan bahwa Anda sudah jatuh tempo, segera bayar. Dan kalau tidak dibayar, maka akan kami lakukan prosedur hukum, proses hukum. Maka kami akan meminta bantuan perangkat lingkungan setempat. Saudara, itu mah sudah nggak aneh lagi. Itu mah sudah masuk dalam koridor masih wajar saja. Tinggal kalian lah ya, jangan telan bulat-bulat apapun informasi yang kalian terima. Mau diproses hukum, ya kita tinggal siap menghadapinya. Proses hukum apa sih? Itu hanya perdata, kalaupun terjadi hanya perdata. Tidak akan menjadikan Anda dipenjara karena Anda nunggak pinjol, kecuali Anda nunggak pinjol ya sengaja menjebol dengan cara data-data palsu, ya alamat palsu, KTP palsu misalnya, terus kakak palsu dan dokumen lainnya yang diperlukan itu palsu. Itu Anda terjerat pidana pemalsuan dokumen atau data yang Anda kasih ke mereka itu palsu, dan itu yang bermasalah. Bukan nunggaknya, bukan gagal bayar, bukan ketidaksanggupan bayarnya, karena ketidaksanggupan bayar itu tidak bisa diproses pidana, mengingat ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Di pasal 19 ayat 2 sudah dijelaskan tidak sanggup bayar utang itu tidak bisa diketuk palu pidana, tidak bisa dipidana, dipenjara. Paham ya? Itu saja yang ingin Abah bawakan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang telah berdosa, bersalah, terjerat pinjaman online yang notabene adalah pinjol yang Engkau larang untuk kami ambil, yang riba yang Engkau larang untuk kami makan. Ya Allah, ampuni hamba. Hijrahkan hamba ya Allah. Hamba ingin tobat. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit ya Allah, ampuni mereka. Mereka ingin sembuh, angkat sakit penyakitnya. Mereka ingin pulih untuk fokus berikhtiar menjemput rezekimu yang halal. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini berjuang, berjualan, ngelapak, pinggir jalan, kepanasan, kehujanan, kedinginan, ya Allah, lindungi mereka dari setiap bahaya, halalkan rezekinya, jauhkan mereka dari rezeki yang haram. Ya Allah, untuk teman-teman kami juga yang saat ini sedang bekerja di instansi pemerintah, swasta, ya Allah, lancarkan apa yang mereka lakukan, mudahkan apa yang mereka kerjakan, dan jauhkan dari perbuatan curang dan haram seperti korupsi dan memperkaya diri sendiri. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya sedang goncang, tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah, ampuni mereka. Mereka ingin damai, mereka ingin harmonis, mereka ingin rukun, ya Allah. Satukan kembali rumah tangganya. Buanglah ego yang tertanam di pasangan suami istri ini. Jadikan kembali pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah, pasangan yang bahagia, yang hidupnya penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa menjadi insan yang istiqomah. Abah izin pamit. Sehat selalu buat kalian semua. Salam sayang dari Abah untuk kalian semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Berapa